الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita bersyukur meskipun suasananya dingin dan hujan deras, kita tetap bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan. Dan pada malam hari ini kita berhasil mendatangkan seorang yang berpengalaman, yang sudah punya pengalaman tidak hanya di Aceh, tapi beliau sudah berpengalaman juga di luar Aceh, tepatnya di Jawa. Dan pada saat ini beliau sedang meneruskan jenjang kuliahnya di tingkat S2 di Gresik, cabang Al-Ahqaf Hadramaut, Yaman. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang nasionalisme dalam perspektif usul fikih, atau lebih mudahnya saya terjemahkan nasionalisme atau cinta tanah air menurut usul fikih. Sebelum kita mulai cara ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala acara pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran sampai akhir acara ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik. Jadi kita pada malam hari ini akan talk show. Baik. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, sebetulnya saya mau tanya-tanya dulu ini. Jadi nama Muhammad Kaisar Mu'arif, lahir Loksmawe 19 Juni 1997 ya. Ini masih cukup muda ya, jadi masih di bawah saya sedikit ya. Jadi antum ini tinggal di Loksmawe. Domisili sekarang di Sumbawa Rayu. Sumbawa Rayu itu di mana? Kecamatan Nikung, dekat dari sini sekitar 10 menit. Oh, 10 menit. Lewat Simpang Rangkaya, Belangjerut, ke depan lagi belok. Jadi saya pikir tadi dari Ustaz Rifki itu Panton. Oh, bukan Panton Labu ya, berarti salah. Kemudian meneruskan ketika SD di Min Sumboraya di situ juga ya. Iya. Kemudian SMP Ummul Aiman Samalanga, MAK Ummul Aiman Samalanga. Jadi SMP, MAK 6 tahun di sana. 6 tahun. Oke. Apa ada hubungan keluarga dengan Walid Nuh? Enggak. Oh, enggak ada ya. Ayah rohani. Oke. Terus kemudian S1 di Universitas Al-Ahqaf. Al-Ahqaf Yaman. Oh, luar biasa, tepuk tangan buat Ustaz. Jadi beliau telah menyelesaikan S1-nya di Al-Ahqaf Yaman ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita di sini ada yang meneruskan ke Hadramaut Yaman sana ya, dengan modal hafal Quran, bahasa Arab, ngaji kitab, insyaallah ada yang bisa meneruskan. Lalu kemudian sekarang S2 di cabangnya di Gresik. Di cabangnya di Gresik. Sudah semester berapa kan?
Masuk semester kedua. Semester kedua ini, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi selesai S1 2019 akhir. 2019 akhir. Langsung lanjut. Kemudian gara-gara pandemi ini harus online kan? Online. Jadi belajar online nih. Ya, berapa tahun sih S2 di sana? 2 tahun juga, Ustaz. 4 semester. Jadi kita, guru-guru kita, dosen kita orang Yaman, dosen dari Yaman. Ya, per semester dikirim 2 orang ke 2 orang ke Gresik buat pesantren mana? di pesantren Mambaus Solihin. Mambaus Solihin. Kiai siapa nama beliau? Mas Buin Fakih. Ya, Kiai Mas Buin Fakih. Jadi beliau jurusan usul fikih. Usul fikih. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Ini yang saya harapkan, bahwa anak-anak kami nanti itu ada yang bisa meneruskan di luar Aceh. Karena harapan kami, orang yang sudah merantau, kata Imam Syafi'i kan, orang yang sudah merantau, cara berpikirnya akan menjadi luas, dan kemudian ilmunya bukan hanya sekitar apa yang biasa ada di tempat, tapi memang sudah kemana-mana, begitu ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke pembahasan nasionalisme, ada beberapa hal yang saya tanya. Ini menurut pengalaman dulu. Apa yang Tengku, saya panggil Tengku boleh ya? Iya. Apa yang Tengku rasakan ketika belajar di tempat jauh? Secara SMP dan SMA, MAK itu di Samalanga ya, di Aceh berarti kan? Iya. Nah, kemudian ketika sudah merantau ke Yaman, kemudian sekarang di Gresik, itu apa yang dirasakan, kultur apa atau ilmu apa yang kita tidak dapatkan di tempat yang biasa kita seperti di Aceh ini? Boleh dijelaskan? Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Jadi sedikit istilahnya ini sharing pengalaman ya. Apa yang saya rasakan ketika belajar di Yaman ataupun di luar negeri. Jadi yang pertama dari segi kultur ataupun budaya itu emang sangat berbeda, Ustaz. Soalnya orang-orang di sana dengan kultur yang seperti itu, kita harus beradaptasi dengan kultur mereka dulu. Jadi saya rasa tantangannya yang pertama adalah itu. Yang kedua sudah jelas yaitu bahasa, masuk ke kultur juga. Yang ketiga yang umum-umumnya dirasakan oleh semua mahasiswa yang belajar di sana yaitu cuaca. Nah, itu emang di sana kan cuma ada 2 musim panas dan musim dingin. Musim panas, panasnya panas banget, bahkan sampai 40 derajat kadang. Musim dinginnya nggak ada hujan, dinginnya dingin kering. Jadi kadang kulit kita itu sampai pecah-pecah. Itu ya, dingin betul. Tapi nggak ada hujan, nggak lembab. Jadi itu saya rasa tantangan yang semua mahasiswa dari Asia Tenggara rasakan waktu ke sana. Adapun dari segi apa yang dirasakan ataupun yang berbeda dari di sini, ya mungkin karena berbicara Yaman sendiri ya, Yaman secara khusus. Kalau di tempat lain saya kurang tahu. Yaman secara khusus itu, Yaman memiliki kelebihan. Yang pertama, negara itu mendapatkan keberkahan daripada doa Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita tahu dalam hadis yang masyhur, Nabi pernah mendoakan Yaman, Allahumma barik lana fi Yamanina wa Syamina. Negeri Yaman dan negeri Syam pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah. Yang kita tahu Rasulullah SAW, doanya beliau, karena beliau seorang Rasul, pasti diterima oleh Allah. Dan keberkahan itu memang memang terlihat sekarang di Yaman dengan banyaknya para ulama ataupun pendai yang berada di sana, yang terus memperjuangkan ataupun mewariskan estafet ilmu Rasulullah yang ada di Yaman. Jadi saya rasa yang pertama kelebihannya itu, negerinya berkah. Yang kedua, kelebihan di Yaman sana adalah sanadnya ataupun sanad keilmuan, karena dalam agama ini kan kita butuh sanad ya. Dalam sanad keilmuan itu sudah terjamin. Dalam arti kata emang para masyaikh atau para habaib di Yaman itu sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan kelebihannya lagi adalah di sana tetap dipakai ataupun mayoritasnya mazhab Imam Syafi'i dari segi fikih. Jadi itu menjadi kelebihan tersendiri bagi pelajar dari Asia Tenggara seperti Indonesia, yang mana mayoritas kita di sini adalah mazhab Syafi'i, sehingga tidak butuh ataupun bahasa kami kalau ke sana itu tidak terlalu kaget. Kalau misalnya ke Saudi Arabia seperti kita tahu, di sana kan fikihnya lebih ke Imam Hambali.
Jadi mungkin beberapa pelajar yang sering amaliyahnya Imam Syafi'i nyampe ke sana kaget kalau kita nyampe ke sana, alhamdulillah karena di Yaman masih pakai mazhab Syafi'i. Tetap ini, tapi bukan berarti di sana fanatik terhadap mazhab Syafi'i, enggak ya, karena kita juga diajarkan fikih muqaran juga. Jadi walaupun belajar mazhab Syafi'i tapi diajarkan fiqhul khilaf ataupun perbedaan-perbedaan pendapat dalam empat mazhab itu diajarkan juga, sehingga wawasannya luas dan tidak ta'assub ataupun fanatik kepada satu mazhab. Itu suatu kelebihan juga. Yang saya rasa kira-kira seperti itu kelebihan. Terus di sana itu ada nggak banyak orang Aceh sana? Orang Aceh, alhamdulillah udah lumayan banyak Ustaz. Jadi terakhir kali saya pulang itu, karena tiap tahun kan ada berdatangan orang Aceh. Terakhir 2019 saya pulang itu ada sekitar 40-50 orang. Dari semua instansi. Kalau di Al-Ahqaf sendiri sekitar 20 gitu. Itu umumnya yang dari Aceh itu memang mereka lulusan SMA seperti Ustadz Kaisar ini, apa pernah mungkin di daerah-daerah Salafi sebelumnya, apa mungkin di usia yang sudah cukup uzur, cukup 25 tahun misalkan baru berangkat ke sana, apa masih muda-muda tuh? Bervariasi Ustaz. Ada yang kalau yang ke Al-Ahqaf udah pasti yang tamatan SMA misalnya, karena Al-Ahqaf kan latar belakangnya jamiah, universitas, dibutuh ijazah SMA. Kalau yang di sana kan banyak soalnya instansi pendidikan kan, banyaknya ribat. Kalau ribat itu tidak mensyaratkan harus pakai ijazah sekolah, itu kebanyakan emang ada yang udah sepuh, ada yang masih muda juga. Jadi memang bervariasi Ustaz. Dari Aceh ini banyak yang dari maksudnya pernah di daerah-daerah. Ya, jadi karena latar belakangnya Yaman itu yang notabene-nya negeri yang tadi saya jelaskan, negeri keberkahan, terus terkenalnya juga kan di sana lingkungannya sangat agamis gitu ya. Emang benar seperti itu. Jadi yang saya rasa yang tahu ataupun yang mengetahui kelebihan keberkahan Yaman itu ya anak-anak pondok Salafi. Jadi saya rasa semua yang teman-teman di sana semuanya lulusan pondok rata-rata. Walaupun pernah SMA, ya SMA di pondok seperti saya gitu. Nah perempuan ya, perempuan banyak nggak di sana? Maksudnya untuk kisah ke sana, kuliah di sana, atau entah di ribatnya atau di mana di Ma'had, itu bisa nggak santri-santri kita misalkan mau berangkat ke sana, ada peluang nggak sih? Ada sekali peluang. Apalagi di Al-Ahqaf itu ada banatnya, walaupun fakultasnya berbeda dan ya emang di sana nggak ada ikhtilat, nggak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Untuk banat sendiri atau perempuan sendiri itu fakultasnya di kota Mukalla, sedangkan yang banin fakultasnya di kota Tarim yang jaraknya itu 6 jam perjalanan. Jadi kita sebagai mahasiswa laki-laki juga nggak tahu mereka itu gimana di sana, nggak tahu informasi tentang mereka, emang kita nggak tahu. Cuma kita tahu ada tiap tahun ada dibuka juga. Jadi nggak pernah berhubungan sama sekali, nggak tahu juga ya? Emang nggak ada cara untuk berhubungan, susah ya, nggak bisa seperti ini yang hanya setipis. Nggak ada. Jadi ya itu termasuk budaya Yaman yang berbeda dengan kita. Sangat-sangat ketat untuk bisa berhubungan dengan yang jenis ya. Dari segi cadar juga kan di sana wajib dari segi budaya. Cadar semua. Cadar. Nah untuk bisa ke sana syaratnya apa sih? Syarat bisa ke sana, yang pertama yang pasti bahasa Arab, bahasa Arab. Karena itu kan sarana kita untuk mengetahui apa yang orang sana ajarkan. Kalau nggak bisa ya mau gimana kita paham orang sana kan. Yang kedua kalau yang pengalaman saya pribadi, setidaknya ada pondasi dari ilmu syariat. Karena kan di sana nggak ada ilmu yang lain, pasti ilmu syariat. Pondok sama Universitas Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini pun fakultasnya fakultas syariah yang ada di sana. Jadi setidaknya kita punya kayak di fikih misalnya, kita udah belajar seperti matan takrib atau Safinatun Najah, karena nanti waktu tes masuk ke sana itu yang dites. Jadi dasar-dasar ilmu fikih, ya rukun salat yang begitulah, nanti itu yang dites sama bahasa Arabnya. Dan kuliah beasiswa. Kuliah untuk dirosahnya minhah dirasiyah, beasiswa ya? Tapi kalau untuk makan dan jajan itu bayar sendiri. Bayar sendiri. Tapi jadi berapa sih biaya keluar orang tua ngirim ke kita misalkan sebulan itu berapa sih? Kalau kita kurskan rupiah itu berapa tuh?
Sepengalaman saya pribadi ya Ustaz, soalnya beda-beda orang kan. Kalau saya sendiri ya dengan ekonomi yang menengah lah, mungkin 1 juta itu bisa untuk sebulan setengah lah. 1 bulan setengah 1 juta. 1 juta rupiah. Umumnya Itu buat kalau boros-borosnya berapa sih orang tuh? Hah? Boros-borosnya berapa sih paling boros kira-kira? Mungkin 3 juta Sampai 3 juta. ah. Tapi kira-kira ada juga yang lebih murah dari ini. Soalnya di sana Ustadz kita nggak tahu mau boros kemana. Gitu. Kalau di sini kan kita mau boros ke mall, boros ke Kedai tempat, kopi. kedai kopi. Di sana nggak ada Ustadz. Gitu ya. Jadi murni cuman buat beli makan sama jajan kebutuhan sehari-hari aja. Dikarenakan di sana kan negara Yaman seperti kita ketahui kan pada umumnya lagi konflik, walaupun di situ nggak ada konfliknya, tapi ekonominya kan berpengaruh. Jadi barang-barang ya naik Ustadz, kebutuhan tuh naik. Makanya 1 juta itu saya rasa udah murah sih, 1 juta sebulan makan sama kebutuhan pokok. Gitu ya. Kalau yang lain emang fashion juga di sana, misalnya kita bilang nggak ada fashion yang kayak di Indonesia Ustaz. Soalnya orang di sana itu pakainya kalau nggak gamis, jubah kayak begini, baju kemeja, koko sama sarung. Celana nggak ada orang di sana. Nggak ada yang pakai celana, jarang. Jeans gitu. Jarang Kalau pakai sekali. minyak rambut kan anak-anak kita sering pakai Gatsby Iya. banyak itu pakai nggak itu anak-anak sana? Pakai juga. Pakai Cuman juga. yang saya tekankan di sini fashion kita mau boros buat fashion nggak ada. Soalnya kita pasti nggak tertarik. Oh gitu. Maksudnya ya sarung sama ini kan. Toh lawan jenis pun nggak ada ya, Iya, mau lawan gaya jenis sama nggak siapa ada. kira-kira Iya, gitu. mau fashion buat apa gitu ya. Paling gaya sama laki-laki juga ya. Iya. Buat apa ya. Oke, jadi seberapa sulit sih belajar di sana? Kalau tingkat kesulitan ya Ustaz, cukup sulit ya. Bahkan bisa dikatakan sangat sulit. Sangat sulitnya karena di sana itu di Al-Ahqaf ya, khusus bukan secara umum di Yaman, karena kan banyak instansi di Yaman. Saya kurang tahu kalau di tempat lain, tapi kalau di Al-Ahqaf itu sangat sulit karena Al-Ahqaf ataupun universitas luar dia nggak ada tawar-menawar waktu ujian itu. Kalau sedikit nilainya merah atau rosib biasanya dikatakan di sana, itu langsung harus ikut dorsani atau ujian, nggak ada tawar-menawar, satu aja merah. Kalau dorsani nggak lulus langsung iadah namanya. Jadi Iadah. misalkan pelajaran ada 10. Iya. Dari 10 pelajaran ada 1 pelajaran yang merah. Iya, yang Berarti merah. dianggap semuanya ada gagal. Iya, ikut dorsani dulu pelajaran itu. Pelajaran itu aja Nah, khusus. kemudian kalau dorsani nggak lewat pelajaran itu, iadah. Ya ada. Iadah, tahun lagi. ngulang 1 tahun Berarti lagi. anggap nggak naik berarti. Nah, anggap nggak naik kelas, nggak naik biasa. mustawa. Kalau setahun lagi kayak gitu ya dah dipulangkan, maksud. luar biasa. Jadi kita ketika mau ujian itu dan emang harus murajaah terus kan, soalnya dalam 1 semester bahasanya itu ada 3 kali ujian Ustaz. 1 semester yang 6 bulan itu 3 kali ujian. Ujian syahar 2 kali, bahasanya ujian bulanan, sama ujian fasal sekali. Jadi bisa dikatakan itu belum selesai ujian yang satu, tiba-tiba udah ujian lagi gitu. Emang kalau dari tingkat giat kita memang harus giat selama di sana. Tapi kenyataannya abang Ustadz bisa selesai juga kan? Ya alhamdulillah. Dan banyak juga teman-teman di sana yang bisa selesai juga. Nah Jadi ini berarti kan telah melewati kesulitan yang begitu besar. Nah coba kasih motivasi ke kita bagaimana secara kita melewati kesulitan yang sangat besar sehingga kita bisa sabar, pada akhirnya kita bisa lulus sukses. Berarti itu gimana, coba kasih motivasi ke kita. ya, jadi yang ana rasakan Ustaz, yang pertama ya motivasi orang tua ya pasti orang tua. Kita waktu di luar negeri itu kan udah punya kesadaran lah, kita ke sana itu banyak orang-orang yang berkorban di belakang kita. Yang paling utama itu ya orang tua, dengan harapan mereka yang begitu besar pada kita, masa kita mau menyia-nyiakan harapan mereka dan pengorbanan yang telah mereka korbankan untuk kita. Itu motivasi yang paling ini anak rasa yang paling kuat ketika beban tiap pelajaran dirasa ini ya minta doa ke orang tua supaya dimudahkan. Itu mujarab sekali Ustaz, dan ini emang apa ya, amalan, bisa dikatakan amalan yang tiap mau ujian selalu saya rutinkan di sana Ustaz. Soalnya di Yaman kan dari segi internetnya susah di sana, belum ada 4G, 3G juga susah. Jadi kadang kita mau nelpon ke rumah susah kalau mau tiap hari kan. Sampai sekarang pun Iya, sampai sekarang begitu. Jadi ya paling makanya di sana tuh HP bisa dikatakan jarang kita pegang, kecuali untuk keperluan. boleh pakai HP kan?
Boleh, kalau di AHK boleh. Jadi ya tadi kembali gitu di waktu mau ini orang tua ya dikondisikan aja. Kalau kayak saya mau ujian itu udah saya jadikan rutinitas yang wajib gitu, buat minta doa kepada ibu bapak. Dan saya lihat tiap mau ujian alhamdulillah manjur. Benar emang kata-kata habaib dan guru di sana, orang tua kita itu sebenarnya adalah wali Allah, karena doa mereka kepada kita itu tidak akan terhijab. Di sini sebagaimana wali Allah yang doanya langsung ijabah oleh Allah, orang tua kita juga seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi yang pertama ya, motivasi orang tua. Jangan lupa untuk meminta doa kepada orang tua. Ini tolong dicatat ya, ini catat, ini penting ini. Oke, next, yang kedua apa? Yang kedua motivasi untuk melewati kesulitan ya. Selama saya belajar di sana, saya rasa ya apa ya? Kita kan di sana yang pertama jauh ya, misalnya jauh dari kampung halaman. Jadi seenggaknya motivasi terbesar kita adalah untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang berharga dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk menjadi talibul ilmi atau pencari ilmu aja, itu sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi memang kita harus sadar bahwa itu sebuah nikmat Allah dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita sia-siakan. Jadi motivasi kedua ya itu menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus bersungguh-sungguh untuk mensyukurinya. Saya rasa ini kan anak-anak kita kan sedang menghafal Quran ya. Menghafal Quran kan berat. Memang kita rasakan memang menghafal Quran itu bukan kaleng-kaleng kesulitannya. Memang berat sekali. Nah, ini mereka sudah merasakan banyak rintangan-rintangan. Ini gimana sih cara kita keluar dari kesulitan-kesulitan? Apalagi kita sampai pernah berputus asa, kayaknya saya nggak bisa ngafal Quran. Ini gimana cara kita keluar daripada itu agar kita terus bisa semangat lagi? Itu gimana toh? Ya, jadi ya memang di dalam belajar ini, belajar secara umum misalnya, bukan belajar, bahkan kehidupan di dunia ini sebenarnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya beban sama masalah. Itu udah menjadi sunatullah. Jadi ya kalau menurut saya pribadi sih wajar datang kesulitan, beban itu wajar. Jangan sampai kita berfokus di kesulitan itu. Maksudnya jangan lama-lama kita merasa ini beban yang berat, jangan. Tapi ketika udah terasa beban ya berhenti sejenak untuk tafakur lagi, ataupun nyari kesibukan yang lain yang bisa untuk santai lah. Misalnya kayak waktu kami di sana ketika udah beban berat itu, misalnya nanti rihlah dulu kalau di sana kan nggak ada tempat wisata, jadi rihlahnya rilah ilmiah, rilah ke tempat kayak bangunan-bangunan dulu gitu. Jadi ziarah, bisa ziarah ke tempat-tempat habaib, dengar-dengar nasihat. Jadi gitu. Misalnya ketika datang kebosanan, ya wajar lah kan sebagai manusia sampai titik jenuh, yaitu kita mencoba untuk mengerjakan hal lain, tapi jangan sampai kita lupa diri gitu. Jangan hal yang dilarang dalam agama juga. Misalnya, jadi cukup sekedar untuk cari semangat lagi baru cari gitu semangat baru lagi. Oke, sekarang saya simpulkan yang pertama, untuk dapat semangat daripada kesulitan adalah yang pertama minta doa orang tua. Yang kedua kita mensyukuri bahwasanya kita belajar udah bisa udah bisa kesempatan belajar, sementara orang lain nggak bisa belajar. Itu nikmat Allah yang besar. Dan kita harus sadar bahwasanya orang tua kita itu sudah berjuang mati-matian mencari uang, dan kita harus berpikir itu sehingga kita mau semangat lagi ya. Yang ketiga, ketika ada kesulitan jangan sampai putus asa. Caranya gimana? Cobalah dikit-dikit cari sesuatu yang bisa menyenangkan hati kan, tanazuh, kemudian untuk cari semangat lagi. Oke, sebelum saya masuk ke bahasan nasionalisme, mari kita dengarkan terlebih dahulu iklan. Ada iklan lewat dan akan kita persembahkan 1-2 lagu salawat dari ustazah. Kepada para ustazah dipersilahkan maju. Sudah.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الله تكفل يهديه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita jauh-jauh ngaji di Yaman gitu, kan kita bisa juga ngaji di Aceh aja kan, cukup di daya-daya. Kenapa kok harus sampai jauh-jauh ke Yaman itu? Perbedaannya apa sih? Keunggulannya apa lah? Boleh? Ya. Berarti yang Ana rasakan dan selama saya belajar di sana,
perbedaan emang benar seperti yang Antum bilang tadi, kalau ilmu itu di tempat kita di Nusantara ini emang banyak ya, maksudnya banyak ulama-ulama kita juga yang alim, dan sanad keilmuannya emang itu bersambung juga salah satunya ke ulama-ulama di sana. Jadi kelebihannya, jadi karena sanadnya bersambung sana, kita lebih dekat sanadnya ketimbang belajar di Indonesia. Jadi misalkan guru-guru kita di Indonesia ini ada 3 atau berapa perantara sampai ke sanadnya ke sana. Ketika kita belajar ke sana langsung, itu lebih dekat sanadnya untuk sampai kepada Rasulullah. Jadi menuntut ataupun mencari sanad yang tinggi ini kan juga dianjurkan ya dalam agama kita, karena agama ini seperti yang bilang tadi adalah bersanad. Jadi yang pertama itu sanadnya lebih dekat. Yang kedua ya yang saya jelaskan tadi, keberkahannya, karena negeri itu sendiri sudah pernah didoakan oleh Rasulullah dan juga sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika waktu itu kan Tarim ataupun Yaman terkenal tidak ada yang murtad ketika Rasulullah wafat. Ketika Sayyidina Abu Bakar tahu, beliau senang dan mendoakannya juga. Jadi ada keberkahan di situ yang tidak ada di negeri ini. Yang ketiga, metode belajarnya Ustaz. Metodenya itu yang kita rasakan memang ketika belajar di sana. Yang pertama, di sana masih sangat orisinil dipertahankan. Kalau di Al-Ahqaf sendiri dipertahankan metode talaki yang memang bersanad, yang dari dulu ulama-ulama salaf kita itu ketika memberikan ilmu kepada ini kan metode talaki, artinya syekh mendikte ataupun ilmu kita kepada muridnya harfan-harfan ataupun langsung. Jadi ada keberkahan menatap wajah beliau, kumpul dengan beliau, ada keberkahan itu masih ketimbang kita kuliah di sini di Indonesia. Kalau kita kuliah di sini kan kayak formalitas saja gitu ya, belajar apalagi sama dosen-dosen tuh saya rasa walaupun saya nggak pernah kuliah di Indonesia, tapi dengar-dengar dari kawan-kawan ketika mereka sama dosen gitu kayaknya kurang berkah gitu maksudnya. Walaupun di sana namanya kuliah juga universitas, tapi ya itu namanya saja, metodenya metode pengajian gitu, metode laki, dan berusaha digabungkan dengan metode sekarang yaitu universitas. Jadi penggabungan metode universitas yang banyak kajiannya itu yang tetap maksudnya yang hal baru yang ini, tapi hal lama seperti metode talaki yang penuh dengan keberkahan itu tidak dibuang. Jadi itu yang saya lihat yang tidak ada di sini kalau belajar di penggabungan dua metode. Usul fikih, kita masuk ke judul sedikit ya. Kenapa pilih usul fikih? Kenapa? Pertama deh, usul fikih itu apa sih buat anak-anak mungkin lebih memudahkan? Usul fikih itu apa? Jadi dari Bismillah, dari namanya sendiri sedikit tentang usul fikih. Usul fikih itu adalah sebuah cabang ilmu di dalam ilmu agama kita ataupun ilmu syariat yang mempelajari tata cara untuk pengambilan hukum. Jadi dari segi ta'rifnya sendiri, dari segi pemahaman ataupun definisi, usul fikih itu adalah adillatul fikhil ijmaliyah wa turuq mustafidiha wa turuq istifadatu minha wa halu mustafidiha. Intinya fikih itu adalah sebuah alat untuk menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Jadi usul fikih, kitab fikih yang kita pelajari halal haram itu udah jadi istilahnya udah jadi sebuah masakan yang udah matang, kita tinggal makan gitu. Sedangkan ilmu usul fikih ini adalah alat yang digunakan oleh para ulama ataupun mufti ataupun mujtahid untuk menggali hukum dari dalil-dalil syariat seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu usul fikih adalah alatnya. Ibaratnya seperti cangkul bagi petani lah. Ketika dia mau ke sawah dia harus bawa alat. Kalau enggak mungkin bisa ini. Itu ibarat. Saya sedikit kesimpulan ya. Tadi beliau bilang bedanya fikih dengan usul fikih adalah kalau fikih itu seperti yang sering kita pelajari fikih ya tiap hari, tiap minggu ya. Fikih itu seperti masakan yang udah jadi gitu ya. Sementara kalau usul fikih itu racikan-racikan bumbu sebelum jadi masakan tersebut gitu ya. Jadi kenapa bisa jadi apa namanya? Kuapli ya. Kenapa bisa jadi kuapli itu komposisinya ada ini, ada apa namanya? Itulah semua kan jadi kuapli. Nah, kuapli itu fikihnya
bumbu-bumbunya itu usul fikihnya seperti gitu ya Ustaz? Iya, benar-benar. Ibaratnya seperti itu, supaya mudah. Lebih mudahnya seperti itu. Iya, Ya. maksudnya seperti itu. Oke. Kenapa pilih usul fikih? Ya, jadi sebenarnya kan dalam hidup ini kita juga tidak semua hal harus kita rasionalitaskan gitu kan. Seperti saya juga, kenapa harus usul fikih? Sebenarnya nggak ada alasan khusus Ustaz. Soalnya yang pertama saya akan belajar ke Yaman, emang niatnya belajar ilmu agama. Jadi S1-nya Fakultas Syariah, ya itu ilmu agama secara umum kan, Fakultas Syariah. Kemudian ketika S2 kan otomatis disuruh pilih lebih mengerucut lagi. Jadi kebetulan yang ada jurusan usul fikih sama kalau nggak salah apa ya, fikih mukaran atau perbandingan mazhab. Jadi ya saya rasa saya lebih condong ke usul fikih aja gitu di antara dua ini. Mungkin kalau ada pilihan yang lain saya akan mikir lagi gitu. Cuma karena pilihannya cuma dua tadi, ya saya lebih condong ke usul fikih. Sebelum masuk nasionalisme, tapi kita bicara usul fikih dulu ya. Ini agar kita tidak terlalu langsung loncat ya. Ada orang-orang yang semangat belajarnya itu lebih masuk ke makanannya langsung udah jadi. Nah, pengen kita main kitab-kitab aja, fikih langsung. Sementara dia nggak suka dengan usul fikih, sehingga dia tidak mau ada persoalan baru. Pokoknya dia cari ibarat-ibarat yang mendukung persoalan itu. Dia tidak mau mencari suatu itu dari sudut pandang usul fikih dulu, tapi pokoknya dari cara kalau nggak ada dalam ibarat kitab dia tidak mau ngambil itu. Nah ini sebetulnya kalau saya tanya pentingnya belajar usul fikih itu apa? Ya, jadi pentingnya belajar usul fikih ya Ustaz, kalau dari sepemahaman saya setelah belajar ini memang usul fikih ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketika seorang penuntut ilmu ataupun santri itu sudah mulai mau mengetahui cara-cara fuqaha atau mujtahid dalam menggali sebuah hukum. Tapi kalau dia belajar untuk mengamalkan hukum tersebut, misalnya bagaimana caranya sholat, caranya zakat, itu emang sebaiknya dan seyogyanya langsung belajar fikih aja dulu. Memang karena kemampuannya yang belum mumpuni untuk mengambil hukum dari sumbernya dan butuh waktu yang cepat untuk mengamalkan gitu kan. Jadi kepentingan usul fikih ini, pentingnya usul fikih ini ketika seseorang sudah mulai mau lebih dalam lagi mempelajari dalil-dalil. Jadi supaya seseorang ini terjaga tidak salah dalam melihat suatu dalil, tidak salah pemahamannya mengambil suatu hukum, itu dia harus belajar usul fikih. Walaupun misalnya seperti kita tidak sampai ke tingkatan mujtahid, yang memang usul fikih bagi mujtahid kan supaya dia bisa menggali hukum. Seenggaknya kita tahu dengan ilmu usul fikih kita pentingnya ini. Kita tahu ketika ada khilaf, soalnya kan dalam mazhab fikih ini banyak pendapat para ulama kan. Ketika kita melihat itu kita tidak kaget Ustaz. Jadi dengan ilmu usul fikih kita sudah tahu dalam dalil ini ya wajar saja karena bentuk dalilnya umum kok. Jadi kan dalam kaidah usul fikih yang umum itu bisa banyak pemahamannya karena memang tidak menunjuki, bukan dalil qat'i lah istilahnya, bukan dalil yang secara pasti. Jadi pentingnya belajar usul fikih itu saya rasa sangat penting supaya kalau ada fatwa-fatwa, apalagi zaman sekarang ini kan banyak fatwa yang ngawur ya saya, fatwa yang ngawur yang seenaknya gitu tanpa ada batasan-batasan. Nah kita dengan mengetahui batasan-batasan itu kita seenggaknya tahu ini salah, ini ngomong fatwa kayak ini seenaknya saja gitu. Ya mudah-mudahan antum suatu saat bisa ngajar kami usul fikih. Insyaallah anak-anak semua insyaallah. Karena ini penting, ilmu yang penting walaupun mungkin 1-2 kali kita bisa belajar dan istifadah dengan antum. Oke, kita masuk ke nasionalisme. Nasionalisme atau mungkin kita lebih mudahnya arti dengan pengertiannya itu cinta pada tanah air kita. Seberapa pentingnya kita dalam Islam itu untuk berlaku cinta kepada tanah air kita? Seberapa penting cinta tanah air? Jadi cinta tanah air ataupun hubbul watan itu kalau dari segi syariat atau dari segi perspektif kacamata syariat agama memang sesuatu yang fitrah ya bagi manusia, artinya sesuatu yang naluriah.
mau tidak mau setiap manusia pasti akan mencintai tempat dia lahir, tempat dia tumbuh, tempat dia bersujud menyembah Tuhannya di situ, di tanah air itu. Otomatis dia pasti akan mencintai tanah air itu. Nah, dari segi ini ada hubungannya sama usul fikih juga. Di dalam usul fikih itu ada kaidah kalau sesuatu yang bersifat naluriah ataupun suatu yang alami dari manusia itu hukum asalnya mubah, boleh. Jadi memang cinta tanah air ya sama aja hukumnya kayak cinta kita untuk makan ataupun keinginan kita, perasaan kita untuk minum, itu hal yang boleh. Walaupun nanti ada perubahan sesuai motif dan berubahnya. Itu cinta tanah air dari segi perspektif usul fikih. Jadi dia merupakan sebuah hal yang naluriah. Sebagaimana kalau kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, kata-kata aw ikhruju min diyarikum itu menjadi isyarah, bukan dalil secara pasti tapi menjadi isyarah bahwa di situ Allah memerintahkan untuk mencintai tanah air. Kenapa? Karena Allah ja'aluha muqarinan liqatlin nafsi. Jadi Allah memposisikan cinta tanah air itu ataupun dikeluarkan dari tanah air, awi khruju min diyarikum kan dikeluarkan dari tanah air atau diusir dari tanah air, itu kesulitannya sama dengan ataupun beban yang kita rasakan sama dengan kayak kita disuruh bunuh diri sendiri. Bahkan awi aniktulu anfusakum awi khruju min diyarikum. Kalau Allah memerintahkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka sendiri ataupun dikeluarkan mereka dari tanah air mereka, maka kata Allah mesti mereka akan sulit mengerjakannya. Dari situ kita bisa tahu bahwa itu adalah naluriahnya manusia. Sebagaimana naluriahnya manusia mencintai dirinya sendiri, tidak mau membunuh dirinya sendiri, maka seperti itu pula lah dia mencintai tanah airnya. Maka dari segi agama ataupun perspektif literatur agama, cinta tanah air atau nasionalisme itu adalah merupakan sebuah fitrah manusia yang memang dianjurkan di dalam agama. Kalau dari segi dalil Al-Qur'annya, bisa juga kita lihat dari segi hadisnya juga banyak. Salah satunya adalah qala Rasulullah SAW kepada kota Mekah. Rasulullah itu pernah suatu kali berada di daerah di luar kota Mekah gitu. Beliau mengatakan, wallahi, beliau mengatakan kepada Mekah, innaki la ahab, innaki itu merujuk pada kota Mekah, bahwa sungguhnya kota Mekah itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Jika aku tidak dikeluarkan, diusir dari kota Mekah, sungguh aku tidak akan keluar. Berarti menunjukkan kalau cinta Rasulullah kepada kota Mekah ataupun cinta tanah air itu memang hal yang dianjurkan di dalam Islam. Sampai nggak sih dalam usul fikih itu mencintai tanah air itu sampai kepada derajat perintah nggak sih? Artinya Islam memerintahkan memang kita harus cinta tanah air. Kita sebagai seorang Indonesia ini harus mencintai Indonesia gitu. Apa ada sampai ke derajat perintah itu, Amr? Ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi kan usul fikih Ustaz, dia mengkaji dalil-dalil ya, otomatis sampai seperti mana yang kita bilang tadi, hubungannya usul fikih dengan cinta tanah air ya dari dalil tadi. Dari dalil tadi kan kita bisa tahu dari dalil walau anna katabna alaihim itu aniktulu anfusakum wa khruju min diyarikum menjadi perintah untuk mencintai tanah air dari mana? Jadi bukan sekedar sesuatu yang mubah, tapi memang sudah perintah. Soalnya Syekh Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan ayat itu juga begitu. Ibaratnya beliau fihi isyarah khafiyah ila hubbil watan. Jadi emang dari hubungan ilmu usul fikih dengan cinta tanah air, dia menjadi alat untuk kita mengetahui kalau cinta tanah air itu diperintahkan dari ayat itu. Kalau kita tidak belajar usul fikih, mungkin kita nggak tahu, soalnya dari zahiriyah ayat itu kan tidak menyatakan harus cinta tanah air. Tidak disebutkan Allah cintailah tanah air, kan nggak ada seperti itu ayatnya secara eksplisit gitu kan. Bahkan Syekh Wahbah Zuhaili dengan jelas menjelaskan isyarah khafiyah.
yang itu dipelajari di ilmu usul fikih nanti, karena lafaz-lafaz itu kan ada nanti ada madrulnya, ada yang mafhum, ada yang secara isyarah nggak langsung gitu. Oke, luar biasa, ini cukup dalam usul fikihnya. Sekarang daripada cukup agak mudeng, jadi saya kasih kesempatan adik-adik perempuan atau laki untuk bertanya. Jadi untuk bertanya mengenai apa yang sudah dibahas tadi, entah dari awal boleh atau sampai ke pembahasan nasionalisme. Ini bisa saja saya lanjutkan, tapi ini lebih bagus untuk saya feedback dulu ke adik-adik untuk bertanya. Monggo, Ustazah pun boleh bertanya ya. Jadi boleh bertanya bebas. Silakan. Oke, laki-laki boleh? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Setelah saya mendengarkan uraian yang tadi bahwa saya menggabungkan mungkin antara tadi terkait dengan pengalamannya Ustadz Muhammad Caisar, itu seberapa besar kesadaran kita nasionalisme ketika kita masih di Aceh ataupun ketika kita keluar dari Aceh. Itu yang pertama ya. Maksud saya gini, kadang orang itu pertama ataupun misalnya dia tumbuh nasionalisme itu di daerahnya sendiri. Ada juga orang yang setelah dia keluar baru sadar, loh negara kita kan ternyata bagus sekali gitu. Nah, sehingga tumbuhlah nasionalisme. Nah ini terkhusus bagi bintang tamu kita itu yang saat gimana itu Ustadz bisa merasakan itu. Kemudian yang kedua, ada gak nasionalisme yang dimiliki orang Arab, khususnya Yaman gitu? Karena maaf, saya lihat Yaman ini kan juga menjadi korban Arab Spring. Dan saya ketahui bahwa Arab Spring ini karena perpecahannya negeri Arab juga. Dan saya sayangkan bahwa ada satu wilayah, saya tahu bahwa Ayaman Al-Qudama, Ayaman Al-Asri kalau saya, itu apakah masih ada, hancur, kemudian ataukah masih dilestarikan, dan nampak nggak mereka masih membudayakan nasionalisme terhadap negerinya sendiri? Terima kasih. Iya. Kayaknya mal mas'ul a'lam minasail. Yang bertanya kayaknya lebih tahu jawabannya. Nggak, ini berdasarkan pengalaman dan sudut pandang usul fikih. Ada dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, kalau nggak salah, di mana saya lebih merasakan rasa nasionalisme saya bertumbuh atau lebih kuat gitu. Jujur Ustaz, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, ketika seorang itu pergi ke luar daerahnya, itu dia akan melihat daerah ataupun tempat tinggalnya ataupun negerinya dari kacamata yang berbeda. Misal kita di dalam rumah, ketika keluar rumah, kita melihat rumah kita yang selama ini kita tinggali, oh ternyata indah juga di luar gitu. Selama ini kita tidak melihat dari luar, kita hanya berada di dalam, ya orang-orangnya lingkungannya seperti ini ya biasa aja, nggak pernah ini. Tapi ketika kita keluar negeri, dan saya rasa itu dirasakan oleh semua mahasiswa Indonesia yang ke sana, itu rasa nasionalismenya meningkat. Yang pertama karena dia jauh dari kampung halamannya, yang kedua memang motivasi, salah satu motivasi juga yang selalu diajarkan oleh masyayikh kami atau guru kami adalah kami diajar untuk mengajar, Ustaz. Kami diajarkan ilmu untuk menjadi khairukum anfa'ukum linnas, supaya kalian pulang membawa manfaat kepada negeri kalian. Jadi emang itu motivasi terbesar ataupun hal yang terus diulang-ulang oleh masyayikh kami. Jadi dari situ ya otomatis kami semakin merasa, oh ini saya sebagai agen perubahan, agen untuk seenggaknya kita bisa menyenangkan hati Rasulullah lah dengan menyampaikan ilmunya Rasulullah kepada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk belajar ke sana, sehingga cinta kita kepada tanah air semakin meningkat ketika keluar negeri dengan motivasi seperti itu, Ustaz.
meskipun kita udah lama di sana, tetap kita berpikir kita akan kembali ke tanah air. Iya, benar. Bahkan habaib di sana dan masyarakat di sana, masya Allah, tidak pernah mengajarkan untuk membenci Indonesia atau itu, nggak pernah. Selalu diajarkan untuk menjadi orang yang bermanfaat kita pulang, untuk bahkan tiap dari segi simbolisnya aja, tiap perayaan 17 Agustus di sana para habaib yang tidak berhalangan ketika diundang hadir, Ustaz. Gitu. Yang ajibnya itu masya Allah itu. Kadang Jadi kalau meskipun antum sedang di sana, tetap sering menyelenggarakan hari-hari nasional Indonesia. iya, hari gitu nasional. ya. Bahkan bisa dikatakan ya, Allah alam, saya nggak pernah melihat seremonial orang Yaman ketika mereka menyambut hari kemerdekaan. Oh, gitu. Tapi orang Indonesia di sana udah, padahal kan pendatang, seenaknya di lapangan yang terbuka. Masya Allah, orang-orang Yaman terbuka orangnya. Tapi Anda sampai pada kesimpulan nggak sikap nasionalisme orang Indonesia itu lebih besar daripada orang Yaman sendiri, Sir? Saya tidak sampai ke taraf itu, karena saya lihat orang Yaman juga mencintai tanah airnya, itu pasti, karena itu naluriah, Ustaz. Bahkan sampai terjadi mohon maaf perpecahan Yaman Utara dan Yaman Selatan kan gara-gara fanatik dengan tanah airnya. Yaman Selatan mengatakan kami bukan bagian dari Yaman Utara mengatakan jadi emang ada nasionalisme, itu ada tiap-tiap negara ada, tapi mungkin ada kesalahpahaman dalam mengartikannya mungkin, dan ketika diimplementasikan berbeda-beda gitu. Kalau nasionalisme saya yakin semua orang pasti punya nasionalisme pada negaranya gitu. Jadi tetap kita merasa kita akan tetap kembali ke Indonesia dan kita harus berkiprah ke Iya, Indonesia. benar. Next, pertanyaan kedua, Ustaz. Pertanyaan yang kedua tadi, apakah orang Yaman? Iya, tadi iya. Tercover semua. Iya. Kalau dari segi apa ya, hari-hari kemerdekaannya itu, emang saya nggak pernah melihat ada seremonial kayak kita gitu kan, ada pengibaran bendera atau upacara bendera, itu tidak pernah saya lihat orang Yaman gitu. Yang ada emang ketika hari itu tanggal merah dan libur itu emang ada, tapi kalau seremonial tidak pernah saya lihat. Mungkin mereka lebih implementasinya lebih ke yang lain, saya tidak mementingkan simbolis seperti itu, tapi lebih mementingkan seperti berbuat baik kepada sesama, bagaimana cara memajukan taraf pendidikan di dalam negeri, bagaimana mesejahterakan ekonomi rakyat gitu. Bahkan habaib di sana kan salah satu alasan mereka tidak ikut-ikutan dalam konflik yang notabene-nya katanya konflik agama kan, padahal cuma dibungkus kan politik. Itu habaib dan masyayikh di Tarim tidak pernah ikut-ikutan, yaitu karena mereka masih cinta kepada agama, sehingga mereka tidak ingin negara yang sudah diporak-porandakan oleh konflik internal semakin hancur dengan mereka ikut-ikutan seperti itu, sehingga mereka bentuk implementasinya adalah dengan tetap menjaga persatuan. Jadi habaib Tarim itu selalu mengajarkan untuk jangan ikut-ikutan konflik itu, tapi tetap pelajari ilmu dan bersatu di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Soalnya emang di daerah Tarim itu tidak diajarkan untuk membenci kelompok Syiah dan lain enggak, tapi selalu diajarkan untuk bersatu di bawah naungan Panji Islam, karena kita kan ini masih satu Islam. Jadi yang berbeda-beda dikesampingkan dulu gitu. Saya rasa itu bentuk implementasi mereka dalam mencintai tanah air. Jadi tidak ikut-ikutan itu bagian dari cinta tanah Iya, air. bagian tanah Tidak air. kurang-kurangkan Menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Luar biasa. Jawabannya sangat jelas. Baik, kita lempar ke santri putra atau putri yang mau bertanya, silakan. Oke. Putra dulu lah. Kurang ini sih kalau kata-kata menunjukkan itu ya. Soalnya cinta itu kan perasaan yang ada di dalam hati ya. Jadi implementasinya itu lebih kepada kita giat belajar untuk meningkatkan taraf keilmuan kita, dan ketika kembali itu mengajar ataupun menjadi bermanfaat kepada Indonesia kita yang tercinta. Itu aja sih. Tapi kalau menunjukkan ya mungkin dengan menjadi bangga gitu ya, bangga. Tapi kalau menunjukkan saya kurang setuju sih. Soalnya tidak selalu cinta itu kan harus gimana ya? Seakan-akan kita paling Indonesia, yang lain tidak Indonesia. Enggak seperti itu menurut saya.
saya paling nasionalis, yang lain nggak ada nasionalisnya. Kan kita nggak tahu di dalam hati seseorang kan gimana. Jadi saya rasa bentuknya adalah dengan bentuk menunjukkannya ya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niat pulang menjadi bermanfaat untuk negeri tercinta gitu. Ya. Tapi sedikit tambahan tadi, kalau jangan ngira mahasiswa Indonesia di sana tidak dikenal ya kiprahnya. Bahkan mahasiswa Indonesia di sana sangat dikenal kiprahnya. Bisa dilihat tiap kayak ada event-event gitu, mahasiswa Indonesia ketika di sana pasti selalu menyelipkan budaya Indonesia. Contoh, ketika ada event para habaib atau guru kami menikah, itu orang Indonesia nanti dengan budaya silatnya mempertunjukkan silat kepada para habaib untuk menjadi hiburan di malam walimah itu. Itu salah satunya. Kemudian ada juga parade baju, parade adat seperti itu ketika bulan Maulid, orang-orang Yaman menampakkan budayanya dengan tariannya. Orang-orang Indonesia iya ada. Orang-orang Indonesia khususnya anak Aceh menampakkan tarian saman dengan baju-baju itu. Banyak. Bahkan masakan juga ada. Ketiap 17 Agustus di sana anak-anak Indonesia bikin bazar makanan. Bukan gratis, bazarnya kayak pameran gitu, satu lapangan. Orang-orang Yaman kan nanti penasaran. Jadi orang-orang pasti mereka nanti beli walaupun nggak bisa makan karena mereka nggak bisa makan pedas. Orang Indonesia kan masih pedas. Iya, pengenalan budaya lah gitu kan. Iya itu. Tetap ada yang ditunjukkan itu, kebanggaan itu pasti ada. Ya, Fer. Lanjut, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari kelas 2 SMA. Untukku saya mau bertanya, gimana kami para santri bisa membuktikan kepada tanah air bahwa kami mencintai tanah air dalam usul fiqh? Salam. Bagaimana cara santri menunjukkan rasa cinta kepada tanah air? Ya. Jadi pertanyaannya dekat-dekat ya sama yang tadi. Bagaimana cara saya menunjukkan waktu di Yaman sama cara santri. Cuma ini saya kan waktu di Yaman juga santri juga hitungannya kan. Jadi ya jawabannya nggak jauh dari tadi. Dengan terus giat belajar untuk meningkatkan taraf keilmuan dan dengan niat untuk menjadi bermanfaat bagi sesama, itu yang paling penting sih. Yang kedua ya dengan sadar bahwa cinta tanah air itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jangan terpengaruh propaganda yang dimunculkan para orang-orang tidak bertanggung jawab sekarang yang menyatakan kalau Islam itu bertentangan dengan nasionalis. Kan banyak tuh. Kalau udah santri itu dianggap agak keras, udah dianggap tidak nasionalis. Ya, jangan percaya seperti itu. Bahkan sejarah kita sendiri membuktikan bahwa yang membuat ataupun menggagas kemerdekaan Indonesia adalah para kaum santri dengan kiai yang di depannya. Karena Islam adalah suatu agama yang sangat membenci penindasan dan penjajahan. Jadi ya itu. Saya rasa memang para santri itulah yang harus terdepan dalam mencintai negeri. Karena tadi Islam tidak pernah membenarkan penjajahan dan penindasan di muka bumi. Yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha, tinggal di Simpang Muli. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana sikap nasionalisme santri di era globalisasi yang sekarang ini? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana sikap nasionalisme santri di era globalisasi sekarang ini? Ya, yang pertama ya, santri itu kan walaupun dia belajar agama, dia yang pertama jangan menutup diri dari perubahan zaman, dan itu emang yang diajarkan oleh para salafus saleh. Jadi gini maksudnya, Islam itu kan, Islam sendiri itu merupakan solusi ya. Islam kan sebuah agama yang menyeluruh, jadi menjadi jawaban bagi setiap sendi kehidupan. Jadi tugas seorang santri di era globalisasi ini adalah dengan tetap peka terhadap perubahan zaman, perubahan modern, dan mencari solusi-solusi di atas persoalan zaman sekarang. Tentu persoalan zaman sekarang dengan persoalan dulu berbeda. Akan tapi apa juga yang harus kita ambil dari orang dulu adalah juhud ataupun rasa bersungguh-sungguhnya mereka untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di zaman mereka. Itu yang kita ambil, yaitu rasa bersungguh-sungguhnya kita. Bukan jawabannya, karena jawaban zaman itu pasti nggak cocok di zaman ini. Jadi yang harus kita tiru adalah semangatnya mereka untuk mencari solusi bagi problem-problem yang akan terjadi, yang sedang terjadi sekarang. Al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mu'min yang kuat lebih Allah cintai daripada mu'min dhaif. Kuat dalam segi apapun, dalam segi ekonomi, dalam segi pertahanan, dalam segi. Jadi santri itu harus kuat dan berdikari dengan perubahan zaman. Saya rasa seperti itu. Menjadi solusi lah ketika ada permasalahan. Jangan terfokus dengan hal-hal yang udah lama diperdebatkan gitu, udah berlalu gitu. Saya rasa itu. Jelas ya? Jelas. Agak berputar. Fadal. Ya. Yang ini dulu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Apakah bentuk nasionalisme suatu negara dengan negara lain itu sama berdasarkan satu usul fiqh? Berdasarkan usul fikih, apakah nasionalisme suatu negara dengan negara lain berbeda? Sama atau berbeda? Berdasarkan satu usul fiqh atau enggak? Kalau Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat dari perspektif kacamata usul fikih, tentu nasionalisme itu seperti yang telah dijelaskan tadi adalah suatu hal yang alami atau naluriah yang dimiliki oleh setiap manusia. Berarti kalau dari segi kacamata usul fikih sama, nasionalisme itu tetap rasa cinta yang dimiliki oleh setiap manusia di dalam hatinya kepada tempat kelahirannya ataupun tanah airnya. Jadi kalau dari perspektif usul fikih sama, tiap-tiap manusia pasti memiliki rasa cinta kepada ininya, mau dia orang Arab, mau dia orang Eropa, orang Inggris, dia tetap mempunyai rasa condong hatinya kepada tempat tinggalnya. Kalau dari segi perspektif usul fikih ya. Iya. Mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelia Putri dari Lapang, Ustadz. Ustadz ini nggak nanya tentang nasionalisme, mau nanya tentang kuliah di sana. Nah, Ustadz, untuk kuliah di sana tuh, apakah kita harus bisa membaca kitab gundul? Terima kasih, Ustadz. Ya, tadi udah sempat disinggung dikit. Yang pertama bisa bahasa Arab, yang kedua matan ataupun dasar-dasar ilmu fikih atau lain itu harus tahu. Dan termasuk juga dasar-dasar itu adalah bisa membaca kitab gundul. Jadi harus bisa, karena yang dites nanti selain tes tulis ada soal-soal yang harus dijawab, ada juga disuruh baca kitab. Waktu saya tes ke Yaman dulu, kitab yang dibaca itu Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib, tawan matan takrib Fathul Qorib karangan Nabi Suja, yaitu yang disuruh baca dan jelaskan.
Jadi syaratnya itu harus bisa, karena waktu kita nyampe di sana pun nanti yang dikaji kitab-kitab gundul, kitab-kitab yang tidak ada baris, yang tidak ada makna. Jadi ya selain harus paham yang dibilang oleh Ustadz, kita juga harus paham yang kita kaji. Kalau nggak bisa baca kitab gundul, bagaimana bisa paham yang kita kaji bersama Ustadz nanti sana? Itu wajib ya, wajib harus bisa. Ya, insya Allah. Amin, amin. Fadal, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita ketika kita telah jatuh cinta kepada negara lain gitu. Itu yang pertama. Iya, iya. Ya. Yang kedua, bagaimana cara presiden di sana atau pemerintahan di sana menghimbau kepada masyarakatnya untuk saling toleransi dan menghargai mahasiswa atau masyarakat dari luar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu cinta kepada negara lain ya. Ini saya rasa bisa dibagi kepada dua pembagian, dua kasus. Kasus yang pertama cinta kepada negara lain, cinta budaya dan hal-hal yang dibawa oleh negara itu sehingga kita lupa dengan identitas diri kita sendiri. Kalau itu konotasinya ataupun kasusnya negatif ya. Kalau itu jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kedua adalah ketika kita mencintai, bukan mencintai sih, mengagumi lebih tepatnya ya, mengagumi negara lain supaya kita bisa meniru hal-hal positif dari negara itu untuk kita terapkan di negara kita. Saya rasa itu positif dan tidak ada pertentangan ya ketika kita mengagumi suatu negara dengan kita mencintai negara sendiri. Dalam arti kata ketika kita kagum kepada negara Yaman misalnya, itu bukan berarti kita tidak cinta lagi kepada Indonesia. Bisa jadi kita mengagumi negara itu untuk negara kita sendiri. Jadi sumbernya adalah cinta kepada tanah air juga. Dan perlu digarisbawahi bahwa cinta kepada tanah air ini sumbernya adalah keimanan bagi seorang muslim. Cinta kepada tanah air sumbernya ataupun asasnya adalah keimanan. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah untuk mencintai tempat kita lahir. Sedangkan kita tahu bahwa bumi ini juga Allah yang menciptakan. Jadi ya tidak apa-apa kita mencintai negara lain asal dengan asas yang tadi. Bukan mengikuti budayanya sehingga kita lupa identitas. Tapi ya tidak apa-apa mencintainya sebagai bentuk dia adalah juga merupakan bumi Allah yang harus kita makmurkan dan cintai sebagai kita khalifah di bumi ini yang Allah utus. Ya seperti itu. Jadi boleh-boleh saja asalkan jangan salah. Cintanya jangan salah. Jangan kayak kata Ustaz tadi, cinta kepada budaya K-pop, ikut-ikutan sampai lupa identitas kita sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Kalau itu nggak baik ya, jangan ditiru. Jadi pertanyaan kedua tadi belum ya? Pertanyaan kedua apa? Cara presiden Yaman? Ya. Jadi secara umum orang-orang Yaman itu memiliki hati yang sangat lembut, walaupun dari segi luar mereka orang-orangnya keras kehidupannya karena emang di sana kan banyaknya gunung bebatuan gitu dan mereka kehidupannya panas gitu sana. Walaupun mereka kayak kelihatan keras tapi emang orang Yaman itu hatinya lembut-lembut dan itu terbukti ketika mereka emang nenek-nenek moyang mereka dulu termasuk orang yang paling cepat menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi memang sampai sekarang menurut pengalaman saya pribadi juga ketika belajar di sana orang Yaman sangat terbuka dan sangat toleransi sekali apalagi kepada orang Indonesia. Bahkan tidak jarang mereka itu menganggap sebagai Indonesia itu sebagai saudara kandung mereka sendiri. Buktinya mereka tidak tertutup dengan budaya orang Indonesia. Bahkan ketika ketemu orang Indonesia, mereka akan menanyakan, "Anta Indonesi?"
Naam, apa kabar? Nanti mereka akan belajar bahasa Indonesia dengan dengan hati yang senang gitu, dengan bahkan mereka sering menanyakan kosakata bahasa Indonesia yang baru. Jadi orang Yaman itu tidak radikal lah ya bahasa ini ya, tidak radikal, tidak seperti yang digambarkan orang-orang di media. Jadi saya rasa emang udah tertanam di dalam diri mereka sendiri tanpa harus presiden menganjurkan untuk terbuka kepada orang ini. Tapi emang kalau dari segi peraturan pemerintahnya juga dari undang-undangnya, emang Yaman sendiri terbuka untuk semua pelajar dari negara manapun. Yang penting mereka melewati prosedur ya, kita bicara dari segi hukumnya. Maksudnya calling ketika mau ke sana itu harus ada paspor, harus ada visa gitu. Dan itu juga asal persyaratannya lengkap ya dimudahkan aja gitu, nggak sampai gara-gara dia orang Indonesia dia nggak diurus, nggak sampai seperti itu. Pemerintah Yaman terbuka untuk para pelajar dari luar seperti itu. Ini dah nunggu dari tadi kasihan. Kalas. Ustaz, mau tanya, apa hal yang mudah dan sulit selama hidup di Yaman? Sekian, terima kasih. Hal mudah dan hal sulit. Ya, hal mudah dan hal sulit selama hidup di Yaman. Apa ya? Kalau hal mudah di Yaman juga masih di dalam bumi Allah, jadi nggak harus pakai pakaian astronot untuk bernafas kayak saya, karena masih di dalam bumi ya. Ini jawaban agak ngawur dikit, tapi emang kalau kemudahan itu insya Allah kita akan selalu dimudahkan oleh Allah ketika niat kita adalah untuk menuntut ilmu. Insya Allah dimudahkan, walaupun kesulitan itu tetap ada. Inna ma'al usri yusra. Jadi kesulitan tetap ada, tapi di dalam kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dan yang sulit ya tadi beradaptasi dengan cuaca, dengan bahasa, dengan budaya yang berbeda. Tapi tidak terlalu sulit juga karena orang-orang Yaman terbuka orangnya. Orang terbuka, tidak tertutup, toleransi. Jelas? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa adaptasi yang paling mudah awal hidup di Yaman? Adaptasi yang paling mudah selama hidup di Yaman. Proses adaptasi yang paling mudah, kalau makanan agak sulit karena beda banget makanan. Yang paling mudah udara, juga cuaca sulit juga. Yang paling mudah adalah berbaur kayaknya, berbaur, karena orang-orang Yaman sangat terbuka, sangat hatinya sangat lembut. Jadi mereka menerima pendatang walaupun kadang kita tidak bisa bahasa Arab dengan baik. Bahasa Arab di sana ya, bahasa Arab amiyahnya itu orang di sana tetap terbuka dengan kita. Bahkan kadang pakai bahasa isyarat juga bisa, ini mereka mau meladeni kita gitu. Jadi tidak sulit karena emang Yaman sama Indonesia punya ikatan batin dari dulu kan. Habaib-habaib yang membawa Islam ke sini kan banyaknya berasal dari sana. Jadi mereka juga tahu hal itu dan menganggap Indonesia sebagai saudara kandung. Jadi adaptasi dengan masyarakatnya itu lebih mudah daripada adaptasi dengan makanan. Kalau makanan, pasti nggak bakal sebulan itu nggak doyan makan lah sama makanan di sana. Harus masak sendiri. Ya, nggak full sama nasinya itu kan
ada rempah-rempah yang aneh. Kalau di lidah orang Indonesia aneh banget rasanya. Ya itu sih. Masya Allah semangat sekali ya dalam bertanya. Kayaknya semuanya punya pertanyaan. Ya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa yang membuat Ustadz memilih atau apa yang membuat Ustadz terinspirasi untuk kuliah di Yaman dibandingkan di tempat yang lain? Terima kasih. Ya, itu kembali kepada kelebihan Yaman dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang lain ya, yang menjadi alasan saya. Yang pertama ya tadi, Yaman adalah negeri yang berkah yang pernah didoakan oleh Rasulullah dan sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, kedekatan dari segi religiusnya, karena memang yang membawa Islam ke sini kan para wali songo yang notabene-nya adalah keturunan dari habaib yang ada di Yaman ataupun para ulama di sana. Yang ketiga, jadi kedekatan batin itu masih ada. Yang ketiga, karena mazhab fikihnya masih sama. Dan yang keempat, orang Yaman terbuka, yang tadi saya bilang orang-orang Yaman terbuka. Saya juga sebelum berangkat ke sana pernah menanyakan ke kakak-kakak kelas yang di sana gitu, gimana penerimaan orang Yaman bagi mahasiswa Indo. Jadi 4 alasan itu kayaknya yang paling kuat. Negeri yang berkah, ikatan batin yang masih dekat dengan orang Indonesia, keterbukaan orang Yaman, sama satu lagi apa, mazhab fikihnya masih sama tadi. Itu saya rasa itu yang alasan terkuat. 4 alasan tadi. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Kenapa kita harus memiliki rasa nasionalisme terhadap tanah air? Ian. Kenapa? Ya. Kenapa kita harus memiliki rasa nasionalisme kepada tanah air? Kembali lagi yang saya bilang tadi, cinta kepada tanah air atau hubul watan, pondasinya atau asasnya adalah keimanan. Karena kita seorang muslim sejati, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai tanah air, yaitu menjadi alasan kita yang paling kuat lah. Alasan kita yang paling kuat untuk mencintai tanah air. Yang kedua ya, karena tanah air adalah tempat kita lahir, tempat kita tumbuh, tempat kita menyembah Allah di situ. Jadi ya sudah sepantasnya kita mencintainya ataupun membalas jasa lah kepadanya. Tidak hanya mengambil keuntungan dari dia, tapi juga membalas jasa kepada tanah air kita. Yang pertama adalah keimanan tadi, karena faktor keimanan, karena memang kita diperintahkan untuk mencintai tanah air. Ya itu jawabannya. Jelas? Fahim tuh? Baik. Kita pertanyaan lagi? Ya, tunggu mic dulu, microphone. Fadal. Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Ustadz kan sudah lama di Yaman. Apakah ada ilmu yang lebih
Lebih Gimana? Ayo, Fadal, lanjut. tidak ada Lanjut, ayo. Bahasa Aceh juga bisa, saya paham bahasa Aceh kok. Oh, nggak bisa bahasa Aceh, orang kayak Masya Allah. Lanjut. Ayo. ilmu yang baru Ustadz ada di sana belajar. Apakah Ustadz ingin menyampaikan di sini atau mengajarnya? Ilmu yang baru. Ya khair, ahsan. Ilmu, ya. Pada sejatinya tuh nggak ada yang namanya ilmu baru ya, karena yang kita pelajari juga ya ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah melalui para ulama dan kita pelajari untuk kita sampaikan. Mungkin maksudnya hal yang baru yang belum pernah antum dengar gitu ya. Cuma saya nggak tahu juga antum di sini mungkin udah diajari oleh ustadz-ustadz sini yang hal-hal yang saya udah pernah belajar juga kan. Mungkin sedikit nasihat apa ya, buat ini kan teman-teman juga para penghafiz Al-Quran ya di sini ya. Iya Ustaz, para tahfidz Quran mungkin agar memperbaiki terus niatnya dalam menghafal Al-Quran. Saya rasa seperti itu. Karena guru-guru kami para habaib dan masyaikh di sana juga selalu menekankan untuk selalu taslihun niyah ataupun memperbaiki niat sebelum ataupun ketika mengerjakan suatu amal kebaikan. Apalagi Al-Quran ini kan faedahnya ataupun kedudukannya sangat besar ya, sebagaimana yang antum telah tahu. Jangan sampai dicemari oleh niat-niat antum dalam menghafalnya dengan niat yang rendah ataupun niat keduniaan. Misalnya pengen dikatakan sebagai penghafal Al-Quran, pengen masyhur dengan itu, jangan sampai ada. Jadi harus benar-benar ikhlas menghafal Al-Quran karena Allah SWT dan karena Rasulullah. Jadi emang hal itu yang terus diingatkan oleh guru-guru kami dalam setiap pertemuan sebelum menjelaskan nasihat yang lain itu. Perbaiki niat dulu, karena niat itu sangat penting kedudukannya di dalam agama kita. Innamal a'malu bin niat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Wa innamal likum lir'in manawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatnya. Kalau niatnya ya hanya ingin mendapatkan dunia, ya itu yang dia dapat, di akhirat nggak dapat apa-apa. Billah. Semoga para santri-santri atau adik-adik kami di sini dimudahkan oleh Allah dan diberi taufik oleh Allah untuk memperbaiki niat terus dalam menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya itu mungkin bukan hal baru juga sih ini sebenarnya. Pasti ustaz-ustaz di sini juga telah mengajarkan kalian kan sebelum menghafal. Itu. Baik. Fadal. Asghar Wahid, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, nyaman kan dijuluki Ya. Hadramaut. Hadramaut itu apa sih artinya? Hadramaut artinya apa? Artinya apa? Oh iya. Arti tempat. Hadramaut sendiri ya, Hadramaut itu kalau di Indonesia mungkin kayak provinsi gitu ya, daerah. Jadi ya ada daerah atau kota, misal kayak Tarim, Mukalla itu kota, berada di bawah provinsi Hadramaut. Itu dari segi geografisnya. Jadi Hadramaut itu nama provinsinya, kayak Aceh provinsi kan, Lo Semoe, Lo Sukun itu nama kota. Jadi Hadramaut itu kayak Aceh, nama provinsi. Adapun tentang penamaannya, kenapa dinamakan Hadramaut, itu banyak versinya. Yang pernah saya baca banyak versinya. Dari segi artinya emang kan Hadramaut artinya kan tempat apa ya, datangnya kematian ya. Hadara kan hadir ataupun datang, maut kematian. Jadi emang katanya dulu satu riwayat mengatakan ada suatu raja gitu, raja itu sebelum masa
mungkin sebelum masa Rasulullah, masa kenabian Rasulullah, raja datang ke daerah situ karena memang daerah situ geografisnya sangat tandus dan panas gitu tanpa ada sumber mata air. Jadi terkenal tempat itu sebagai gurun atau padang pasir yang mati. Apa ya? Kalau sekarang kayak gurun Sahara gitu. Kalau kita ke situ berarti terkenal pasti gak akan bisa bertahan hidup. Makanya daerah itu dinamakan dengan Hadramaut, hadirnya kematian. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, ada juga riwayat yang mengatakan Hadramaut itu nama salah satu raja di situ dulu. Nama salah satu raja di situ dulu Hadramaut. Kayak nama lakabnya dia itu. Banyak pokoknya alasannya. Salah satunya yang paling masyhur itu. Karena daerah itu memang sangat tandus. Kalau sekarang udah alhamdulillah, salah satu sebabnya banyak air di situ ya doanya Rasulullah dan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar untuk daerah situ supaya menjadi hijau dan banyak air. Alhamdulillah sekarang termasuk daerah tandus yang banyak airnya di Arab atau di Timur Tengah, Hadramaut. Tandus tapi mata airnya banyak, Masya Allah. Berkat keberkahan doanya Sayyidina Abu Bakar. Jadi insya Allah kalau belajar di sana air bersih nggak kesulitan kita. Insya Allah masih ini walaupun daerahnya tandus dan panas. Ya saya rasa seperti itu. Yang mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita banyak yang melanjutkan studi di sana. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Oke Ustadz, sekarang saya yang bertanya tentang nasionalisme dan usul fikih tadi kan. Banyak sekarang kelompok-kelompok yang memang inisiasinya sudah di kawasan internasional. Indonesia sudah menjamur sini. Keinginan untuk mendirikan negara Islam. Ya. Dan ini kan bertentangan dengan apa yang sudah dibangun oleh founding fathers di Indonesia kita. Ya. Nah ini bertentangan juga dengan sikap nasionalisme. Mereka tentunya menolak adanya nasionalisme. Mereka menolak kenyataan bahwasanya Al-Quran pun hadis memerintahkan kita untuk bersikap cinta tanah air. Nah, mereka berpikir bahwasanya tidak ada negara-negara seperti sekarang ini, presidensial republikan. Yang ada adalah negara Islam. Ya. Nah, dalam perspektif usul fikih, apakah kita harus mendirikan negara-negara Islam seperti itu? Ya. Bismillah. Harus kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam itu, termasuk dalam ilmu usul fikih itu, tidak ada dalil yang menyatakan ataupun dari hadis Rasulullah, dari Al-Quran, bentuk negara itu harus seperti apa, tidak ada. Al-Quran ataupun hadis Rasulullah ataupun Islam hanya mengajarkan nilai-nilai yang harus ada di dalam suatu masyarakat ataupun suatu komunitas masyarakat. Jadi Islam mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, ketuhanan, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus ada di dalam suatu komunitas masyarakat. Sedangkan bentuk negara ataupun suatu bentuk negara harus republika, demokrasi ataupun apakah yang di ilmu sosial itu kan semuanya namanya media ataupun jalan ataupun alat untuk menuju suatu tujuan. Tujuannya mana? Kesejahteraan, kemakmuran. Dalam Islam ataupun dalam usul fikih sendiri itu ada suatu kaidah lil wasail hukmul maqasid. Bagi suatu alat itu hukumnya enggak ada hukumnya sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya baik, niscaya alat untuk mencapai kepada tujuan itu juga baik. Pisau misalnya, pisau kita gunakan untuk motong ikan, motong sayur agar bisa makan, itu baik, bahkan berpahala kalau niatnya bagus. Tapi kalau kita gunakan untuk membunuh orang, untuk mencuri dan lain-lain sebagainya, itu menjadi haram atau buruk. Jadi yang pertama, Islam tidak pernah mengajarkan suatu bentuk negara, bahkan Rasulullah, kita lihat sirahnya Rasulullah itu ketika di Piagam Madinah kan, itu termasuk suatu perjanjian yang sangat demokratis ya. Kalau kita kaji itu isi perjanjiannya kan sangat demokratis, bahkan memberi toleransi yang kalau kita lihat lebih kepada orang Yahudi ketika itu. Padahal tujuannya Rasulullah adalah supaya menjadi batu loncatan untuk orang Islam bisa mengamalkan amaliyahnya, sehingga jangan sampai diganggu, harus ada perjanjian gitu kan. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa
ataupun Islam hanya mengajarkan nilai-nilai, tidak mengajarkan harus bentuk seperti ini, harus khilafah, harus enggak. Sebenarnya yang saya lihat dari orang-orang seperti itu harus mendirikan khilafah negara Islam. Orang-orang seperti itu hanya orang yang salah paham memaknai sejarah menurut ana. Jadi sebagaimana yang saya bilang tadi, mereka ketika melihat sejarah Islam kan jayanya ketika masa kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah, itu mereka melihat masa kejayaannya itu, tidak melihat apakah itu bentuk negara itu yang diperintahkan oleh Rasulullah atau enggak. Ya kebetulan saja dengan nilai-nilai yang mereka tetapkan di dalam sistem pemerintahan kerajaan seperti itu, Allah meridainya sehingga memberikan kemakmuran, karena mereka menetapkan keadilan. Karena emang kalau ada keadilan dalam suatu negara pasti Allah akan memberkahi negara itu kan. Jadi mereka salah melihat, kalau menurut saya salah paham dan melihat bahwa yang harus kita tiru adalah bentuk, bukan nilainya. Jadi yang mereka lihat adalah luarnya gitu, bukan inti ajarannya yang harus kita lihat. Sebagaimana yang saya bilang tadi, ketika melihat masa lalu mereka pikir itu adalah solusi yang tepat untuk masa sekarang. Tidak selamanya seperti itu, karena zaman berubah. Makanya Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bersifat secara terperinci gitu, pasti global gitu kan, universal pesan-pesannya, karena supaya bisa cocok dengan segala perubahan zaman, karena Islam kan agama yang kafatul alamin, cocok bagi setiap zaman dan masa. Tinggal kita sebagai seorang muslim mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sekarang, bukan mengambil jawaban yang dulu diterapkan sekarang, tapi yang kita harus ambil ya nilai-nilai dan semangatnya mereka untuk. Saya ini sering kali bertanya, maksudnya orang-orang yang berpikir bahwasanya kita harus mendirikan negara Islam, sebetulnya istinbatul hukum mereka dari mana sih maksudnya? Cara perolehan hukum mereka itu dari mana penyajiannya? Maksudnya mereka bisa mendapat, bahkan saya dengar mereka mengatakan gini, min a'zamil hukmi, min a'zamil wajibat. Maksudnya hukum paling tertinggi, maksudnya kewajiban paling tertinggi dalam Islam adalah mendirikan negara Islam. Saya belum baca sebetulnya, mungkin antum pernah mendengar mereka cara mengambil hukumnya dari mana, bisa sehingga mereka bisa menyimpulkan hukum tertinggi, maksudnya kewajiban tertinggi dalam beragama Islam adalah mendirikan negara Islam. Apakah antum pernah dengar gitu? Allahu alam, kalau dalil yang mereka pegang untuk mendirikan itu secara terperinci saya kurang tahu, tapi pernah dengar-dengar ya. Yang mereka gaungkan ya itu aja, seperti ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Itu yang pertama kan faulaika humul kafirun kan. Yang paling mereka gaung-gaungkan selalu diulang-ulang ya ayat itu dan ada beberapa ayat yang memang sebenarnya salah paham aja, dan itu akibat dari mereka tidak mau belajar usul fikih lagi. Itu kalau kita kritik dari usul fikih itu ayat itu gimana tuh? Kalau dikritik dari usul fikih kan gini, dari segi globalnya aja, kalau dari segi terperincinya mungkin bisa dirujuk kita maksudnya di dalam mengistimbatkan hukum, ulama ataupun mujtahid itu kan tidak boleh hanya terpaku pada satu dalil. Tapi dia misalkan dia mau mengistimbatkan hukum tentang nasionalisme, dia harus mengumpulkan semua dalil yang berkehubungan dengan nasionalisme. Nah, dari semua dalil itu dia lihat yang pertama, apakah ada yang dimansuh, karena ada nasikh, ada mansuh. Ada yang udah tidak ini lagi karena ada dalil yang udah dinasikh, ada yang udah dimansuh. Mansuh itu udah tidak berlaku lagi hukumnya. Ada di dalam kajian usul fikih. Kemudian dilihat apakah ini umum ataupun khusus kalimatnya. Dilihat apakah ini ada, kalau bentuk lafaznya mutlak, apakah ada qaid yang harus dimasukkan. Nah, itu istilah ilmu usul semua ya. Jadi intinya untuk mencapai suatu hukum itu banyak proses dari tahapan ilmu usul fikih yang harus dilalui. Tidak semudah sebagaimana yang mereka gaungkan, satu ayat saja langsung dijadikan sebagai kesimpulan hukum, tidak seperti itu. Jadi
Ya seperti itu, mungkin karena usul fikih mereka mereka nggak pakai usul Nggak pakai usul fikih ya, tapi langsung kepada Iya. pemahaman ayat Iya, itu iya. telanjang saja gitu. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulakum kafirun. Di situ mengatakan itulah yang menjadi dasar mereka untuk mendirikan negara Islam gitu. Padahal dari segi usul fikih itu sangat bisa dikritik. Ya. Padahal kalau mau melihat ayat kedepannya aja lagi kan, kalau kedepannya kan udah beda ibaratnya. Ulaika humul fasikun kan. Nah, kalau dari segi usul fikih udah nggak bisa itu. Tidak bisa itu. Pasti nanti masuk ke apakah ini ditaksis dengan ayat ini atau Ya, gimana? artinya bisa dikritik. Iya bisa dari dikritik sangat usul bisa. fikih. Bahkan buktinya kan mazhab 4 yang masyhur yang memakai usul fikih nggak ada yang berpendapat seperti mereka. Oh, tidak ada yang Nggak ada. Yang pakai usul fikih pasti nggak akan terjerumus ke pemahaman seperti itu. Iya. Sekarang Pancasila ya. Pancasila itu kan yang dirumuskan oleh manusia, ya kan, oleh founding fathers kita, ulama kita, para pejuang kita, perumusnya. Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah dalam segi sudut pandang usul fikih, Pancasila itu udah Islami belum sih? Pancasila, ya. Mereka biar tahu. Jadi ya Pancasila sebagaimana kita tahu itu kan terbentuk dari musyawarah para founding father kita, dan tidak sedikit dari mereka adalah para kiai ya. Sebagaimana kita ketahui sejarah, banyak kiai-kiai yang ikut andil di situ, yang insya Allah mereka telah lebih tahu dari kita tentang apa yang baik bagi Indonesia ke depannya. Ketika merumuskan itu, kan mereka juga musyawarah sebagaimana diperintahkan oleh agama kita mengenai apakah sudah Islami gitu ya. Saya rasa dari segi isinya Pancasila sudah Islami, sudah bisa dikatakan Islami. Bukan dalam arti kata sudah menunjukkan bahwa itu Islam, tidak, karena Islam kan lebih luas dari Pancasila. Tapi telah bisa mengandung nilai-nilai yang Islam ajarkan ataupun suruh untuk diterapkan di dalam suatu komunitas masyarakat. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan semuanya nilai-nilai ajaran Islam yang artinya Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Iya, Kalau ada orang bilang Pancasila itu buatan manusia dan tidak ada di Al-Quran Pancasila. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut Pancasila, tidak ada kan. Hadis pun tidak ada yang menyebut Pancasila. Artinya Pancasila meskipun itu buatan manusia, itu menurut pemikiran-pemikiran yang sudah terkandung dalamnya nilai-nilai Islam. Artinya tidak bertentangan dengan Islam. Tidak bertentangan sama sekali. Oke. Next saya kasih lagi pertanyaan kesempatan untuk bertanya kepada santri, silakan monggo. Ada yang mau bertanya lagi? Fadhal. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Ya. Bagaimana caranya agar kita istiqomah pada satu bidang atau pada suatu tempat? Caranya itu. Gimana cara istiqomah? Iya. Ya. Iya, istiqomah. Istiqomah sendiri di dalam ajaran Islam kan merupakan makam atau derajat yang sangat tinggi ya. Istilahnya ketika seseorang wali-wali Allah itu bahkan sangat terkenal masyhur sekali di dalam literasi ataupun dalam retorika ajaran kita. Dikatakan bahwa annal istiqamah khairun min alfi karamah, bahwa istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah ataupun hal-hal yang luar biasa dari seorang. Jadi emang istiqamah itu saking tingginya makamnya memang susah untuk bisa dicapai. Jadi istiqamah dulu secara umum itu adalah suatu makam ataupun derajat yang tiap muslim harus selalu berjuang untuk mencapai.
begitulah jalan kita untuk menuju Allah. Kul fafiru ilallah. Jadi walaupun yang penting kita udah di jalan yang benar aja. Walaupun kita terjatuh, walaupun kita harus merangkak, yang penting jangan berbalik arah. Filosofi istiqomah begitu. Jangan berbalik arah, harus ke tujuan itu. Jadi untuk menjadi istiqomah jangan pernah putus asa, jangan pernah berbalik arah, terus semangat di jalan kebaikan istiqomah walaupun rintangannya tidak sedikit. Kemudian tentang istiqomah di suatu tempat tadi ya tidak masalah sih kalau pengen ke tempat lain juga. Jadi maksudnya kan istiqomah di suatu tempat gitu ya. Istiqomah dalam tempatnya atau istiqomah dalam ilmunya, bidang ilmunya gitu. Kalau berpindah-pindah tempat belajar kan tidak termasuk hal yang negatif. Maksudnya kalau kita nggak istiqomah di satu tempat, pengen belajar ke tempat lain juga ya boleh-boleh saja. Maksudnya belum selesai. Harus, maksudnya diselesaikan dulu gitu ya. Iya. Ya caranya dengan kita menyadari bahwa ilmu itu ataupun hal yang kita pelajari itu ada tahapan-tahapannya gitu kan. Sebelum kita sampai kepada suatu tahapan, artinya belum sampai suatu target. Makanya dalam kehidupan seorang muslim tuh harus ada target-target ataupun resolusi yang harus dia capai dulu. Ketika belum sampai suatu target, jangan teralihkan fokusnya dulu ke target yang lain. Coba fokus di suatu target dulu. Saya rasa seperti itu. Dan tetap Ista'in billah, tetap meminta pertolongan kepada Allah, karena istiqomah itu adalah anugerah ataupun taufik daripada Allah. Dia tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang benar-benar sidik ataupun ikhlas karena Allah dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Jangan hanya bertumpu kepada usaha sendiri, karena yang paling menentukan adalah kudrah dan iradah Allah. Jangan merasa bangga dengan usaha sendiri. Tetap meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Sering-sering waktu tahajud minta gitu. Jangan hanya minta didoakan jodoh terus. Sekali-kali minta diampuni dosa, diberi keistiqomahan, itu yang paling penting ya. Akhir. Tamam. Baik, jelas. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Ustazah Putri? Ada lagi? Laki-laki ada? Nggak ada? Ada? Oke, sekarang saya yang bertanya nih. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, tapi ini jadi pertanyaan pamungkas yang penting di seluruh santri-santri ini. Santri-santri kita menghafal Quran, Ustaz ya. Coba dong kasih motivasi kenapa kita harus menghafal Quran. Sementara kita di zaman digital ini kan udah banyak handphone. Orang nggak perlu hafal kan sebetulnya. Di handphone banyak, Quran udah tersebar di banyak-banyak. Ya. Bahkan banyak orang mengatakan buat apa menghafal Quran, kan? Kita ngaji yang lain aja lah kan, atau kita belajar yang lain. Buat apa menghafal Quran? Nah, dalam segi menurut pengalaman antum bertemu dengan guru-guru di Yaman, bertemu dengan guru-guru di mana-mana, pentingnya menghafal Quran itu apa? Dan kenapa harus menghafal Quran? Tolong berikan kita motivasi seluruh ini santri di sini untuk agar semangat dalam menghafal Al-Quran ini. Ya, baik. Bismillah. Jadi yang perlu memang yang paling ini motivasi yang harus disadari oleh setiap muslim ya, bukan hanya penghafal Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Dari kalamullah itu saja seharusnya bisa menyadarkan tiap muslim bahwa Al-Quran itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Allah tidak akan menurunkannya kalau tidak ada hikmah ataupun kepentingan di baliknya. Bahkan itu adalah merupakan bukti kasih sayang ataupun rasa cintanya Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Selain menurunkan Rasul untuk menjelaskan ajarannya, diturunkan lagi Al-Quran untuk menjelaskan ajaran dari Allah. Jadi dari dia dari dia sebagai kalamullah saja seharusnya tiap kita orang Islam harus sadar bahwa kita harus bukan hanya saja menghafal ya, bukan hanya saja menghafal, tapi perhatian kita seharusnya ya kepada itu
mengkaji, menghafal, menerapkannya di dalam kehidupan. Karena itu yang paling penting. Al-Quran ini adalah sebuah solusi, sebuah pedoman hidup. Jadi tidak akan berguna kalau kita tidak menerapkan di dalam kehidupan. Jadi yang harus kita sadari bahwa itu adalah kalau bahasa anak sekarang adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Masa kita tidak mau membalas cintanya Allah gitu kan? Betapa buruknya kita seperti itu. Jadi kita harus menyadari derajatnya ataupun Al-Quran ini sebagai kalamullah, sehingga apapun upaya kita di dalam melestarikannya itu akan bernilai sangat tinggi, baik menghafalnya, mempelajari dan menerapkannya. Bahkan jangan sampai terhenti di menghafal ya. Jadi Al-Quran itu sendiri harus diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua, kenapa harus menghafal dan menjadi motivasi buat teman-teman juga, karena berawal dari tadi kalamullah, pasti banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Alawi atau Habib Sa'ad itu pernah punya satu kitab khusus yang di dalamnya dijelaskan faedah-faedah ketika kita menghafal Al-Quran. Salah satunya otak kita diberi kekuatan ingatan yang sangat tinggi oleh Allah, sehingga ketika kita mempelajari ilmu-ilmu lain itu menjadi mudah. Dan bahkan banyak sekali faedah-faedah yang lain yang beliau sebutkan di situ, bisa nanti antum pelajari. Jadi yang ingin saya tekankan sekarang di sini adalah menghafal Al-Quran itu penting, bahkan sangat penting, tapi jangan berhenti di hanya menghafal saja. Jadi sebagai kalamullah dia memiliki keberkahan yang hanya didapat oleh orang-orang yang menaruh perhatian kepada Al-Quran itu sendiri. Salah satu perhatian kita, bentuk perhatian kepada Al-Quran adalah dengan cara menghafalnya. Walaupun sekarang sudah mudah, kalau mau merujuk kepada ayat Al-Quran udah ada HP, udah ada media, tapi dengan menghafalnya itu ada ikatan batin tersendiri yang kita merasa selalu dekat dengan kalamullah, sehingga apapun kemanapun kita berada di dunia ini selalu ada pedoman ataupun keberkahan daripada kalamullah yang selalu menyertai kita. Saya rasa seperti itu yang harus disadari oleh tiap muslim dan khususnya penghafal Al-Quran seperti antum-antum sekalian. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini masih seputar ini ya. Iya. Antum belajar di Yaman ya, usul fikih. Iya. Apa sih, kok ada gak keunggulan yang antum lihat orang yang hafal Quran, maksudnya yang hafal Quran dari Indonesia kemudian dia belajar sama jurusan dengan antum, baik kakak kelas, adik kelas, orang yang hafal Quran dengan orang yang tidak hafal Quran, keunggulan dalam kemudahan dia belajar sesuatu itu ada nggak? Apalagi ini usul fikih pasti kan istinbatnya pasti ke Al-Quran lagi. Ada nggak sih keunggulan yang hafal Quran dengan nggak hafal Quran dalam ini? Coba. Ada, sangat ada banget. Sangat ada banget. Iya. Karena kan yang kita pelajari adalah ilmu agama. Ilmu agama itu bahkan semua ilmu itu bersumber daripada kalamullah, daripada Al-Quran. Jadi apalagi yang di Yaman ini teman-teman yang telah menghafal Al-Quran selama di Indonesia, ketika belajar syariah, belajar agama di sana itu sangat mudah ketika dalam memahami pemaparan syekh, karena memang syekh ataupun habaib di sana, orang-orang di Yaman kan adatnya atau kebiasaannya itu dari kecil udah hafal Quran, Ustaz. Jadi dari kecil udah dididik hafal Quran. Nah, hafal Al-Quran dulu baru diajari fikihnya, ilmu-ilmu lain. Jadi sampai sekarang seperti itu. Iya, sampai sekarang seperti itu. Madrasah di sana yang anak-anak kecil itu diwajibkan menghafal Al-Quran. Jadi menghafal itu sebagai jenjang syarat sebelum belajar yang lain. Gitu. Jadi ketika mereka diajarkan ilmu lain, otomatis keluar semua, Ustaz, retorikanya ketika mereka menjelaskan suatu ilmu ada sumbernya. Misalnya ketika menjelaskan usul fikih dengan beragam ininya, nanti keluar dalil dari Al-Quran, ayat ini. Jadi udah enak ketika mereka menerima ilmu itu. Dibandingkan orang yang tidak menghafal Quran, dia agak kesulitan ketika dijelaskan dalil-dalil misalnya oleh masyayikh dan nabaib. Dia harus ini di mana ayat berapa, harus buka lagi gitu. Jadi kemudahannya sangat ini, karena memang
sumbernya kan dari Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi mudah dalam Menerima. menyebut ayat-ayat yang berkaitan dengan usul fikih. Terus tadi kan ada kata-kata bahwasanya orang, dan ini sering kali kita dengar ya, orang yang menghafal Quran itu otaknya jadi cerdas, betul gak? Kemudian dia akan mudah dalam mempelajari ilmu-ilmu lain. Itu ada sering kali kita mendapatkan ibarat-ibarat seperti itu ya. Sepengalaman antum belajar di Yaman, antum kalau udah belajar di mana-mana ya, atau di Indonesia atau di Yaman itu orang betul gak sih, terbukti gak sih secara jelas orang yang hafal Quran itu mudah dalam mempelajari hal-hal lain? Ya, sepengalaman anak sendiri dan dari teman-teman anak yang hafal Quran, saya lihat benar-benar dimudahkan Ustaz. Jadi ada keberkahan yang tidak ada pada orang yang tidak menghafal Al-Quran ketika mempelajari ilmu-ilmu syariat gitu. Soalnya ya seperti di Al-Ahqaf kan, walaupun tidak diwajibkan harus 30 juz pada masa saya, sekarang udah diwajibkan. Waktu masa saya cuma 15 juz syarat kelulusan. Kalau mau hafal 30 juz itu mendapat syaraful aula. Jadi ada prestasi lebih dari yang nggak hafal. Yang wajibnya 15, kalau sekarang udah diwajibkan 30. Sampai lulus. Syarat kelulusan, syarat dikasih ijazah gitu. Jadi ya itu tadi terasa ketika kita mau murajaah hafalan, ketika kita udah menghafal Quran itu mungkin sekali dua kali baca itu udah lengket di kepala pelajaran dan lebih mudah paham gitu. Gitu yang saya sendiri rasakan, pribadi rasakan sebelum dan sesudah menghafal Al-Quran. Mungkin ya berawal dari keberkahan kalamullah tadi. Jadi Ustaz tadi menjelaskan bahwa ketika sudah hafal Quran, memang betul-betul dirasakan keberkahan Al-Quran itu ketika kita mempelajari ilmu-ilmu lain. Artinya Allah mudahkan untuk masuk dan menjiwa dalam diri kita ilmu-ilmu yang tersebut karena keberkahan Al-Quran tadi. Gitu Ustaz ya? Baik Ustaz, sebelum ditutup barangkali ada statement-statement tambahan khusus yang bisa Ustaz kasih untuk memotivasi semangat belajar santri. Monggo. Apa ya? Ya mungkin motivasinya untuk terus jangan menyerah dalam menuntut ilmu dan terus berada di jalan kebaikan ini, karena kalian harus menyadari bahwa kalian ditakdirkan ataupun diberi di dalam menjadi talibul ilmi atau penuntut ilmu, terlebih lagi hafidul Quran, penghafal Quran, itu salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian harus menyadari betapa agungnya nikmat itu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah menginginkan kebaikan, berarti salah satunya adalah dia diberi pemahaman di dalam agama, yaitu dengan salah satunya ditakdirkan untuk belajar ilmu Allah. Jadi harus menyadari bahwa kita udah diberikan taufik di dalam kebaikan oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna, dan selalu kita untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar itu. Saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan. Yang ada kalam-kalam saya yang kurang jelas ataupun ada yang silap kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, kita tutup acara kita dengan bacaan doa yang langsung bisa dipimpin Ustadz agar kita berkah dalam narasumber. Ustadz udah di ini berdoa. Tidak ada ceritanya narasumber membaca doa. Keberkahan biasanya dari yang paling dari antum aja udah. Karena antum ada doa khusus daripada habaib. Monggo Ustaz, tafadhal. Kalimat-kalimatain tafadhal. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira waf'al kadzalika li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman awsana wa wassaynahu bid-du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرج من قلبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para santri seluruhnya. Alhamdulillah malam ini sangat baik dan terbaik. Banyak kali pertanyaan, hampir semuanya bertanya ya. Semuanya hampir bertanya, saya lihat ustazahnya pun bertanya luar biasa. Dan ini adalah paling baik yang pernah saya jadikan ini host saya. Dan kita tepuk tangan untuk kita semua. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار
بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا